Apakah dibenarkan umat Islam merayakan tahun baru dengan pesta kembang api dan trompet? Trompet adalah tradisi Yahudi menyambut tahun baru. Tiupkanlah trompet pada tahun baru. Lalu kembang api adalah Majusi. Maka kita tahun baru kita adalah tahun baru Hijrah Nabi Muhammad SAW. Ini tahun baru Masehi yang Nabi Isa tak tahu sama sekali. Karena itu kalender dibuat oleh Kaisar Julian. Apakah dibenarkan umat Islam merayakan tahun baru dengan pesta kembang api dan trompet? Trompet adalah tradisi Yahudi menyambut tahun baru. Tiupkanlah trompet pada tahun baru. Lalu kembang api adalah Majusi. Maka kita tahun baru kita adalah tahun baru Hijrah Nabi Muhammad SAW. Ini tahun baru Masehi yang Nabi Isa tak tahu sama sekali. Karena itu kalender dibuat oleh Kaisar Julian. Datang Kaisar Julian membuat kalender, lalu kemudian kalender itu dibawa ke Vatikan, diubah oleh Kaisar Gregorian, Paus Gregorius, maka kalender itu disebut dengan Gregorian kalender. Tak ada hubungan dengan Nabi Isa alaihi salam. Kebayang, apakah Anda rela di saat anak Anda meniup trompet lalu dicabut nyawanya oleh Allah? Apakah Anda rela jika Anda di sebuah alun-alun lagi berhura-hura lalu dicabut nyawanya? Alangkah indahnya jika putra-putri Anda, semoga panjang umur, ada seorang anak hadir majelis lagi menyebut nama Allah, kemudian dicabut nyawanya. Allah. Maka dari itu jangan Anda meremehkan, biarpun sesaat bergabungnya anak-anak Anda dalam perkumpulan yang tidak diridhoi oleh Allah, bisa jadi itu menjadi sebab su'ul khotimah, mati dalam kehinaan. Maka yuk kita waspadai anak-anak kita, jangan perkenankan mereka ikut dalam acara-acara kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan Allah dan Rasulnya, apalagi itu ada kemaksiatan di dalamnya. Merayakan tahun baru Masehi dengan cara yang Masya Allah itu membahayakan sekali. Setiap datang tahun yang baru, bulan yang baru, baik itu terkait personal kelahiran kita pribadi ataupun juga tahun berganti dalam berkehidupan, Masehikah itu, Hijriahkah itu, maka Nabi memberikan satu contoh yang kuat agar setiap datang waktu berganti, jangankan tahun, bahkan setiap detik, koreksi diri kita untuk meningkatkan amal soleh kita, karena itu yang menentukan kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Dan selalu kita merasakan di setiap detik itu boleh jadi maut bisa datang menjemput kita. Koreksi diri dari yang salah, tinggalkan segala yang Allah larang, dan kembali kepada jalan kebaikan yang ditunjukkan dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah menerima apa yang telah kita kerjakan di masa lalu sampai detik ini. Semoga membimbing apa yang akan kita lakukan, dan semoga Jumat kali ini dicerahkan keadaan hati kita untuk menerima taufik Allah dan mengamalkannya dalam kehidupan. Inilah alasan Muslim dilarang merayakan Tahun Baru. Pertama, alasan sejarah. Tanggal 1 Januari orang Romawi memberikan persembahan pada Dewa Janus. Kedua, tasyabuh. Ketiga, terdapat tiupan trompet yang identik dengan orang Yahudi. Keempat, pemborosan. Kelima, dapat membuang waktu karena begadang sepanjang malam. Keenam, menjadi asbab meninggalkan sholat subuh. Ketujuh, ikhtilat. Kedelapan, banyak hal-hal yang diharamkan di dalamnya. Kesembilan, dapat terjerumus dalam zina. Tahun baru juga, umat Islam nih kalau bisa tahun baru biasa-biasa aja, ya. Tahun baru biasa-biasa aja. Kalau ada orang nanya antara sama jamaah nih, ente ntar ditanya nih, bang, antara malam kira-kira abang mau ngapain bang? Ntar malam nih, malam Senin, mau ngapain kira-kira? Mau ngapain? Biasa gua. Waktunya sholat isya, makan, tidur. Ntar malam kagak ngapa-ngapain bang? Kagak. Kenapa? Biasa-biasa aja. Gituin malam tahun baru tuh. Ada apaan? Biasa-biasa aja. Udah waktu makan tidur udah apa? Kayak biasa, nol, udah nggak ada apa-apaan. Sampai kayak momen spesial banget nggak ada. Ya, kalau mau perpindahan umur, kan umur kita nambah, kan ini segala itu mah hijriah kalau Rasulullah mah tuh. Perpindahan umur, Nabi meninggal umur 63 tahun, itu umur hijriah. Nabi di Mekah, orang itu dihitung balik apa belum balik, patokan umur hijriah, Masehi nggak kepake. Tahun baru Masehi bukan yang dipermasalahkan adalah zatnya bulan dan hari, akan tapi kebiasaan dan kebudayaan yang terjadi di tahun baru tersebut. Apa yang dilakukan oleh umat saat itu? Berhura-hura,
berfoya-foya. Jadi yang kita hentikan adalah kebiasaan jelek, sehingga anak Pak Haji dan Bu Haji itu yang niup trompet, setelah itu ada yang mabuk. Sementara orang-orang Nasrani banyak di gereja saat itu, mereka berdoa dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh anak-anak kaum muslimin saat itu? Berhura-hura, belum tadi setelah itu berantem, mabuk dan sebagainya. Jadi mengikuti budaya-budaya kafir itulah yang tidak diperkenankan. Kalau masalah hari, kita pakai hari, tanggal kita pakai mereka, tanggal mereka. Biarpun semestinya kita sudah mulai berubah di dalam diri kita, rumah kita membiasakan dengan tahun Hijriah, yang disitulah ada sangkut pautnya dengan banyak kewajiban. Wajib seorang tua mengetahui kelahiran anaknya secara Hijriah, untuk mengetahui kapan anaknya usia tamyiz, kapan anaknya balik. Dan ibadah ada hubungannya dengan tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Nggak ada hubungan ibadah dengan tahun Masehi, nggak. Semuanya adalah tahun Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghimbau kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, satu, jangan merayakan tahun baru Masehi secara berlebihan, karena bertentangan dengan syariat Islam dan dapat merugikan diri sendiri dan keluarga dan masyarakat. Dua, hindari tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dan kemaksiatan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Tiga, sebaiknya isilah dengan kegiatan-kegiatan positif seperti berzikir, salawat, dan berdoa bersama. Demikian himbauan ini saya sampaikan, semoga kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini, malam paling banyaknya maksiat umat Nabi Muhammad. Kita tidak akan menentang, menyalahkan orang-orang yang non-muslim karena memang hari raya mereka. Tapi justru hari raya ini lebih banyak diramaikan oleh muslimin, umat Nabi Muhammad, menghancurkan hati Muhammad. Kalau di masa dahulu Rasul bersujud ditimpahi kotoran onta oleh Quraisy, masa sekarang umat melemparkan kotoran dosa ke wajah Muhammad. Siapa yang akan mensyafaati para pendosa ini kalau bukan Sayyidina Muhammad? Siapa yang akan mensyafaati 16 panggung dengan joget, dangdutnya, maksiatnya, mabuknya, zinanya, dan segala perbuatannya? Siapa yang akan mensyafaati mereka selain Sayyidina Muhammad? Ntar nih di malam tahun baru, pas ketika orang bermaksiat sebanyak-banyaknya itu pada jam 12 malam, kita ucapin la ilaha illallah, itu pahalanya beda. Dan otomatis ketika orang semuanya lalai sama Allah, kita ingat sama Allah, kita dicatat minal muhsinin, termasuk hamba-hambanya Allah yang paling istimewa. Ya, jangan lupa nanti ketika jam 12 orang tiup trompet ini, kita ucapin la ilaha illallah, kita ingat sama Allah. Beda. Ya, orang sekampung ini ketika maulid Nabi semuanya ingat sama Allah, semua ingat sama Rasul. Ya, tapi ketika tengah malam ada nggak yang ingat sama Allah? Sedikit. Makanya Allah angkat derajat mereka. Apalagi di malam ketika semuanya melakukan maksiat, nggak ingat amanahnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur, kesehatan, dan lain sebagainya. Ini malam tahun baru. Di malam ini sebagian dapat ridha Allah, ada orang lain na'udzubillah di malam ini malah dapat kemurkaan Allah. Di malam ini orang buat kufur, di malam ini orang berbuat kezaliman, di malam ini orang masuk dalam golongan munafik, dia belum tahu diri. Di malam ini orang tahu, tambah sadar dia dalam berlaku dosa maksiat, masuk dalam kelompok fasikin. Jadi Bapak Ibu harus kita bersyukur. Alhamdulillah Allah membukakan hati kita bersama untuk bisa datang ke masjid. Malah saya heran orang-orang yang menyebarkan berita
salat di malam tahun baru itu bid'ah, kumpul di majlis malam tahun baru itu bid'ah, iktikaf di malam tahun baru bid'ah. Mana yang lebih baik? Bundaran HI sambil pemerintah membantu menutupi supaya suasana lebih layak dan enak. Enak apa? Enak kemurkaan Allah, enak dapat siksa Allah. Saya hanya berdoa, ya Allah, jangan menhukumkan kami yang sedang di masjid bermunajat kepadamu gara-gara dosa orang-orang yang di HI. Ya Allah, aku mohon diselamatkan Bapak Ibu yang tinggalkan urusannya, tinggalkan hubu dunia, tinggalkan hawa nafsunya, datang hanya mau ingin mendapatkan ridha Allah dan berdoa di malam ini supaya menjadi lebih baik dalam segala hal, supaya Allah selamatkan kita walaupun di antara sahabat, kawan dan yang lain-lain berdosa dan maksiat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk berbuat salah seperti mereka. Dan kita doakan mereka, ya Allah berikan hidayah, ya Allah berikan petunjuk. Yang ada niat mau ke HI ke sana, ya Allah balik hatinya datang ke masjid. Ya Allah yang punya tujuan sambil menghiburkan keluarganya dan anaknya ke HI atau ke tempat tertentu berhiburan, dia belum tahu di situ kemurkaan Allah. Ya Allah selamatkan supaya dia segera kembali ke masjid, ya Allah. Karena menurut saya mereka belum tahu. Berkenaan dengan hukum mengucapkan selamat tahun baru, ya, kita ada kawan, kita ucapin selamat tahun baru ya, kita doakan. Bagaimana hukumnya? Menurut pemuka madhab Syafi'i, beliau menuliskan, naqala al-Hafidh al-Mundhiri anil Hafidh al-Maqdisi, dinukil dari al-Hafidh al-Mundhiri dari al-Hafidh al-Maqdisi, annahu ajaba an dzalika, beliau menjawab, ada orang yang bertanya terkait merayakan mengucapkan selamat tahun baru, bi annan nasa lam yazalu mukhtalifin fih. Manusia-manusia sampai sekarang pun berbeda pendapat terkait hal tersebut. Walladhi arahu mubah, dan menurut beliau adalah mubah, la sunnata fi wala bid'ata, bukan sunnah dan bukan bid'ah. Syekh Syauqi Alam di dalam fatwa beliau di Darul Ifta nomor 6140 juga memberikan jawaban terkait ucapan selamat tahun baru dengan istilah la kharaj fihi syar'an, tidak mengapa secara syariat, karena itu sebagai bentuk dari fenomena kebaikan dan menyambung tali silaturahim antara sesama, yang itu dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW untuk hidup saling damai dalam masyarakat majmuk dan berbeda-beda. Alhasil, mengucapkan tahun baru ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah, toh itu doa untuk kebaikan. Tapi yang paling penting, isilah tahun baru dengan muhasabah, introspeksi diri, karena muslim yang baik adalah muslim yang amalnya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Man kana yaumuhu khairan min amsih fahuwa rabih. Orang yang lebih baik daripada hari kemarin, dia adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsih fahuwa maghbun. Barang siapa hari ini ternyata sama dengan yang kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsih fahuwa mal'un. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin, maka dia tergolong orang yang celaka. Maka dari itu, jangan gunakan tahun baru untuk berfoya-foya di jalanan, melakukan kegiatan-kegiatan kemaksiatan, apalagi memperingati dengan minum khamar, berzina. Semua itu bid'ah dhalalah, naudzubillah min dzalik. Intabih, neraka itu semuanya.